Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubondoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Nah, kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Sicilian Z. Ini pertanyaan ini sebenarnya udah lama, cuma saya belum berani menjawab karena belum banyak saya amati dari burung-burung yang dimainkan ya. Pertanyaannya adalah, apakah tampilan atau fenotip seekor burung itu dari kaki ya yang dimaksudkan Mas Sicilian ini bisa diketahui kencang apa tidaknya merpati. Artinya dari kaki yang gembung ataupun kaki yang panjang atau bekas kapalan, apakah itu bisa dijadikan patokan bahwa burung itu kencang apa enggak. Nah, jawaban saya selama saya mengamati ya Mas Sicilian dan juga teman-teman, itu kalau dari sisi atau tampilan kaki atau bentuk kaki itu tidak tidak bisa dijadikan patokan burung itu akan kenceng atau enggak. Ini setahu saya. Karena yang saya amati kalau dari kaki itu kita bisa mengetahui burung itu bawahannya ya, maksudnya bawahannya itu akan kasar atau agak ngeper atau rapi ataupun yang ngebom. Itu bisa dilihat dari kaki. Jadi menurut saya kalau kaki atau jari-jari kaki itu cuma untuk identifikasi bawahannya kalau menurut saya. Biasanya kalau burung yang kakinya kering, kemudian jari-jarinya itu gemuk-gemuk, agak pendek, itu nanti bawahannya akan ngeper ya, pak gitu ya, ada pak-paknya agak banyak gitu ya, jadi agak tinggi begitu, sudah pak gitu ya. Itu biasanya saya dapati di burung rumahan zaman dulu yang istilahnya apa ya kalau di sini ya dulu ya. Tapi kalau yang kita ketahui sekarang itu ada ngepernya gini. Apa ya istilahnya saya lupa itu. Kemudian kalau yang jarinya agak panjang kurus, kemudian meruncing, itu biasanya bawahannya rapi. Jadi ngepernya agak lebih pendek lagi. Mungkin ini tanahnya, kemudian mungkin segini baru ngeper, bapak begitu ya. Itu yang jenis-jenis kaki kering, kemudian jarinya itu agak panjang, runcing, atau kalau saya bilang istilahnya itu, untuk istilah saya pribadi itu lentik ya. Itu kalau yang jenis gitu. Kalau yang kakinya lebih panjang lagi, kemudian jarinya panjang, kemudian kakinya tinggi ya, panjang juga, itu biasanya agak kasar dia bawaannya. Kemudian kalau yang kakinya panjang agak basah atau basah, itu biasanya agak buk gitu ya, agak kasar, lebih kasar lagi. Terus kalau yang saya lihat burung yang lebih ngebom lagi, itu biasanya kakinya juga panjang, basah, cenderung basah biasanya. Dia agak kemerah-merahan itu kakinya. Istilahnya ya basah kalau di tempat saya. Kalau kering itu biasanya ada putih-putih kayak kapurnya, atau agak merapat, itu bahasa Indonesianya apa ya? Agak kayak pecah-pecah gitu ya ininya. Kakinya itu kayak ada jalur pecah-pecahnya gitu. Kemudian kayak berkapur putih-putih, itu kering istilahnya. Nah, itu kalau yang kakinya panjang, agak besar kakinya, kemudian tinggi kakinya, itu biasanya ngebom. Kesannya itu kakinya kekar gitu ya. Itu biasanya yang ngebom. Yang lebih kasar lagi.
Kalau istilah ngebom saya nggak berani mengistilahkan ya, karena kalau ngebom itu kalau bagi saya kok terlalu ekstrim ya. Walaupun itu ada burung-burung yang kalau turun sampai mati itu, tetap saya nggak berani bilang ngebom ya. Ya kenceng lah, kenceng kasar gitu. Uh, Kalau istilah ngebom itu gimana ya? Ya itu cuma peristilahan lah bagi saya. Saya biasanya mengistilahkannya itu ya kasar sekali. Kasar sekali, kasar, rapi, ngeper, itu biasanya saya pakai peristilahan itu ya. Supaya enggak terlalu wah kayaknya. Karena saya sendiri juga pernah punya burung yang bawaannya sampai kayak gitu, kakinya itu keker ya, yang istilahnya kalau orang-orang mungkin ngebom, tapi bagi saya itu kasar, kasar sekali. Yaitu yang blorok saya itu, yang blorok madu, sama dulu perumpung itu saya pernah punya perumpung hijau, itu juga saya jual karena saya kasihan kalau turun dia buk nanti diem aja gitu. Saya jual dulu waktu harga-harga burung masih sekitar 20 satu pasang, waktu itu laku 50 karena orang yang membeli itu lihat sendiri waktu itu, dicoba di rumah, terus ini mas uang jagungnya. Ditinggalin duit 50 sepasang waktu itu ya Mas Sicilian Z dan juga teman-teman. Kaki itu kalau saya nggak bisa menjadikan patokan bahwa burung itu kenceng atau enggak, karena kencengnya burung itu ada banyak faktor ya. Bulunya harus yang halus, neutro itu pegangannya yang bulat, berotot, kemudian rambonannya juga menentukan. Misalnya rambunan Jawa Gresik, banyak Gresiknya itu biasanya juga kenceng. Kalau Gresik pos ya biasanya juga kenceng, yang penting tampilan Gresiknya itu muncul di kepala, di muka, di paruh, itu biasanya menentukan ya, menentukan untuk kenceng burung itu, kenceng atau tidaknya maksudnya. Kalau kaki ya cuma, setahu saya ini, sepanjang sepengetahuan saya cuma itu ya Mas Sicilian Z. Saya ulangi lagi, kalau kaki yang kecil, jari maksudnya, jari yang kecil agak panjang itu biasanya rapi. Biasanya dia juga kakinya kering atau agak kering sedikit, tapi nggak basah. Biasanya kalau yang kaki panjang, maksudnya jari-jarinya panjang basah itu biasanya kasar. Kalau yang ngebom itu yang keker ya, dia ndak kurus sekali tapi agak besar tapi panjang, didukung lagi yang paha dan betisnya itu juga panjang, jadi kelihatan tinggi. Itu burung itu biasanya juga ngebom. Istilah ngebom saya pakai akhirnya. Tapi enggak lah, pokoknya kasar sekali gitu aja. Kalau yang agak pendek biasanya yang rapi ya, set gitu ya. Ada burung yang jenis set, buka sayapnya itu pas di tanahnya atau di landasannya. Kayaknya cuma itu ya Mas Sicilian Z dan juga teman-teman. Coba perhatikan kalau merpatinya teman-teman yang ngebom, dalam istilah sekarang itu yang ngebom itu yang kasar sekali itu, coba perhatikan kakinya. Biasanya dia agak basah atau basah, kemudian kesannya kekar itu kaki itu. Kalau untuk yang rapi itu biasanya panjang, agak kurus jari-jarinya, kemudian dia proporsional biasanya antara tubuh sama panjang kaki. Kemudian kalau yang model agak ngeper biasanya kakinya agak pendek, jarinya juga kurus pendek, tidak terlalu panjang lah. Kalau yang kakinya jarinya besar-besar itu, pendek besar itu biasanya karena Rambon Jawa dia ngepernya dari tinggi ya. Itu biasanya yang saya perhatikan loh. Kecuali ada burung-burung lain yang tidak sesuai apa yang saya gambarkan, silakan teman-teman
komen di kolom komentar supaya kita saling berbagi dan ada ilmu-ilmu yang belum saya ketahui, pengetahuan-pengetahuan yang belum saya ketahui, menambah wawasan saya dan juga teman-teman lain yang menyaksikan video ini. Oke, semoga ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.